Cie, rapi banget. Mau kemana sih? Mau kerja ya? Bombastic side eye. Jadi kepo bener lu. Di, judes amat sama si yang satu ini. Pantesan aja kan dapet jodoh mulu. Minimal sapa dulu penonton gitu. Udah mulai nih. Kebiasaan banget sih, nggak pernah ngasih tahu. Hi guys, welcome back to my channel Real. So di video kali ini aku tuh mau kerja kan Riz maksudnya hari ini? Widih, kayak bener. Akhirnya si pengangguran 2 tahun ini bisa kerja pertama juga. Gimana nih? Aku perlu selamatin atau enggak? Guys, kasihan nih. Selamatin, soalnya dia gak pernah diselamatin sama orang. ikut campur aja sih lu. Iya sih bener mau kerja. Cuman aku kerja di rumah sih. Tapi ya udah, daripada penasaran, sini aku jelasin ya guys. Status aku saat ini adalah fresh graduate lumutan. Ya, udah nggak fresh, alias udah nganggur 2 tahun lebih dari lulus kuliah. Sebenarnya kondisinya serba bingung sih ya. Awalnya aku tuh mau langsung lanjut S2, tapi bener-bener gak tahu tujuannya apa. Apalagi kerjaan di Indo buat S2 tuh langka banget. Udah bolak-balik buka LinkedIn, share postingan loker, tapi malah insecure pas lihat syaratnya. Akhirnya malah gak jadi apply. Atau nih ya, udah cocok, tapi penempatan yang jauh. Jujur, aku jadi job seeker emang pemilih. Ya aku tahu sih ini banyak yang kontra pasti. Tapi gini nih guys, karena logikanya, kalau kita rantau ke luar kota, tapi gajinya nggak bisa nutupin kehidupan kita di sana, ya buat apa? Belum lagi sebulan pertama, yang pasti kita kan harus punya modal dulu ya ke sana. Ya gimana ya guys? Bahkan nih sekarang mau cari kerja yang sejurusan aja, persyaratannya tuh gila-gila banget cuy, butuh pengalaman. Tahun, 2 tahun. Maaf nih Bapak Ibu kita kan baru lulus ya. Persyaratannya udah gila banget, kayak mau cari mantu aja. Yang nggak mantu. Belum lagi nih, banyak loker yang ngesyaratin adanya keahlian atau spesifikasi khusus. Ya buat orang-orang dari lulusan yang eksakta nih kayak aku. Ya banyak banget hal yang belum dipelajari waktu kuliah. Makanya tuh kayak susah banget mau ambil pelatihan, sertifikasi, tapi harganya bikin nangis. Giliran mau switch bidang kerja, gak punya skill apa-apa. Ya gimana ya? Ya mau gak mau harus mulai dari nol lagi kan ya. Tapi sekarang posisinya aku lagi butuh kerjaan cepet nih. Ya wes lah, daripada kita overthinking terus, udahlah, mulai sekarang kita komitmen buat produktif lagi. Oke guys? Berhubung di video sebelumnya aku tuh udah pernah bilang aku tuh mau bikin challenge buat diri aku sendiri. Ya, di video kali ini aku mau bikin challenge buat diri aku sendiri. Jadi anggap aja ini tuh day one aku untuk merubah hidup aku menjadi lebih baik dan juga produktif lagi ya guys. Intinya aku tuh mau bikin evaluasi diri. Jadi ada 5 komponen yang mau aku lakuin hari ini. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Let's go. Nah, lakuin ya. Di sini aku udah nyiapin 1 buah buku sama pulpen buat catat. Tapi buat kalian yang suka ketik, boleh banget di HP atau di laptop ya guys. Jadi sesuaikan sama kenyamanan kalian aja. Nah, buat part pertama dari evaluasi diri aku adalah aku membuat daftar kesalahan yang menghambat karir atau hidup aku. Buat listnya sendiri, kalian bisa sesuaikan aja sama diri kalian sendiri. Nah, buat kesalahan yang menurut aku menghambat karir aku selama ini, ya seperti yang kalian lihat, yang aku tulis di sini. Yang pertama itu aku bangunnya kurang pagi, akibat yang nomor 2 aku begadang. Begadang itu ngaruh banget tahu ke banyak hal, karena kita nggak bisa bangun pagi, terus kurang fokus, ngantuk, bangunnya siang, jadi moodnya itu udah nggak ada loh buat ngerjain aktivitas dan semangatnya juga udah nggak ada. Terus yang ketiga dari banyak overthinking dan juga kebanyakan main HP itu adalah distraksi terbesar sih. Langkah kedua dari evaluasi diri aku adalah aku membuat list kekurangan dan juga kelebihan yang aku miliki. Dan aku sangat merekomendasikan kalian buat bikin G-form kayak yang aku lakuin ini ya guys.
kalian bisa share ke teman-teman atau orang terdekat kalian ya, biar kalian tahu diri kalian sendiri itu kayak gimana sih di mata orang lain kayak gitu. Dan kalau udah ada respon di formnya kayak gini, kalian tinggal rekap sendiri aja yang kira-kira sama, tinggal kalian rapihin aja biar jadi satu gitu ya, kayak yang aku lakuin kayak gini. Nah, ini dia hasil rekapan yang udah aku lakuin dari jawaban G-form yang udah aku share ke orang-orang terdekat aku. Nah, ini tinggal kita pindahin aja ke Word, dan aku pakai metode yang namanya Johari Window untuk menganalisisnya. Teori Johari Window ini sendiri, fungsinya itu buat ngebantu individu memahami hubungan diri sendiri sama orang lain. Jadi model ini sebenarnya dibagi jadi 4 kuadran berdasarkan pengetahuan diri dan juga persepsi orang lain. Jadi ada area terbuka, area buta, area tersembunyi, dan juga area tidak diketahui. Tapi karena buat memudahkan, jadi aku cuma bikin 2 kolom aja dari list kekurangan sama kelebihan aku, biar gak ribet juga ya, bisa kalian ikutin. Jadi ini tuh ada kekurangan sama kelebihan berdasarkan diri sendiri dan juga menurut orang lain dari hasil jawaban G-form tadi ya guys. Setelah kalian selesai list semua kekurangan dan kelebihan diri kalian masing-masing, selanjutnya kalian bisa lanjut ke next step. Nah, selanjutnya adalah bikin highlight hal-hal apa aja yang penting menurut kalian. Nah, aku contohin di sini, ini bagian kelebihan diri aku. Aku bikin highlight di sini pakai warna kuning, atau terserah lah kalian sukanya warna apa ya, whatever. Nah, ini tuh aku tandain kenapa? Karena ini tuh adalah bagian dari strong point aku. Ini penting guys buat ditandain, karena strong point itu menurut diri aku sendiri adalah sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan diri aku pribadi dan juga bisa aku kembangkan buat kemajuan diri aku ke depannya. Nah, kalian selanjutnya ini bisa nge-highlight bagian mana yang menurut diri kalian sendiri strong, menurut orang lain strong, dan kalau misalnya ada yang sama, kalian tinggal rangkum aja dari situ. Lakuin hal yang sama juga buat kelemahan diri kalian. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita lanjut ke langkah ketiga. Jadi di sini aku bikin list target atau goal 1 tahun ke depan ini, aku mau ngapain aja. Dan menurut aku target atau goals itu penting banget buat dipasang karena supaya kita tuh terarah gitu. Kita tuh mau mencapai apa sih selama 1 tahun ini gitu. Jadi hidup kita tuh gak luntang-lantung, gak bingung mau ngapain gitu. Dan pastiin juga target yang kalian bikin itu yang pasti yang kalian mau, terus yang kalian bisa capai gitu. Jadi jangan terlalu halu atau tinggi dan gak mungkin kalian capai gitu ya. Apalagi buat kalian yang baru mau mulai produktif lagi. Dan hal terpenting nih, di step keempat, ini tuh kita harus bikin action plan itu mau apa. Jadi kalau misalnya kita udah tahu targetnya mau apa, jangan lupa dibikin actionnya mau apa juga untuk mencapai target tersebut. Misalnya untuk yang pertama nih, aku targetnya pengen dapat kerja sesuai wishlist. Nah, actionnya tuh yang pasti aku harus ningkatin skill dengan belajar, terus latihan kayak tes psikotes, terus juga bisa wawancara, dan yang lainnya. Kalian bisa sesuaikan sama diri kalian sendiri ya guys. Oke guys, akhirnya sampai di part terakhir di video ini. Jadi aku tuh mau bikin jadwal kegiatan atau daily planner. Nah ini tuh yang pasti wajib banget buat kita yang mau mulai produktif lagi. Kita mau ngejadwalin apa nih buat besok, buat lusa gitu ya, biar hidup kita tuh lebih tertata gitu. Jadi makanya di sini aku bikin daily planner buat diri aku sendiri. Tapi kabar baiknya buat kalian yang mau punya daily planner ini juga, boleh banget kalian bisa cek di description box aku, itu ada link. Terus nanti kalian tinggal cari aja daily planner. Terus bisa juga sih lihat dari fotonya, ini sama banget kayak gini ya tampilan spreadsheetnya. Jadi kalian bisa milikin daily planner punya aku juga kayak gini. Sekalian praktekin di rumah ya, biar lebih produktif lagi. Oke, jadi sekarang aku mau ngejadwalin kira-kira kegiatan aku besok mau ngapain aja. Berhubung ini bulan April, jadi aku udah set ini di bulan April. Tahunnya pun di 2026. Nah, kita mulai dulu ya. Kita zoom.
Nah, kayak ini udah di April 2026. Terus ini aku mau dijadwalin buat besok. Besok tuh aku rekaman ini tanggal 6 April, jadi besok di tanggal 7 April kira-kira besok aku mau ngapain aja. Udah selesai, misalnya besok aku udah beres susun, aku tinggal checklist aja di sini. Itu bakal otomatis kayak kecoret gitu. Tuh, ya juga persentasenya bakal berubah juga. Kayak gitu guys. Terus itu ada jumlah tugas yang udah aku isi tadi. Udah selesai, belum selesainya segini. Terus ada jumlah tugas. Terakhirnya juga bakal ngikutin ya guys. Terus kalau mau aku hari ini apa? Lagi klik. Kayak gitu. Misalnya aku mau menghapus ini semua, aku nanti tinggal klik bagian ini. Clear list. Coba ya. Tada, kehapus semua guys. Kalau misalnya kalian nggak suka di laptop kayak gini, kalian bisa banget langsung tulis aja di HP, di kertas atau whatever yang kalian mau di mana. Tapi aku lebih suka di spreadsheet karena jujurnya aku orangnya tuh visual banget, jadi butuh sesuatu yang lucu buat nambah buat aku buat lebih produktif lagi. Dan kalau misalnya kalian sama nih tipenya kayak aku, anaknya visual banget, terus emang males buat nulis, kalian bisa banget pakai daily planner kayak gini gitu. Oke guys, segitu dulu aja buat video kali ini, dan aku udah nyelesain challenge day 1 aku, yaitu evaluasi diri, dan udah nyelesain 5 komponen tadi ya guys. So buat kalian yang mau lebih produktif lagi, bisa banget buat ikutin cara aku di video ini, oke? Dan maybe kita lihat di next video apakah aku bisa mempertahankan produktivitas lagi atau malah perubahan lagi. So, kita tunggu aja di next video.